Berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Perilaku di video sebelumnya itu merupakan bentuk-bentuk dari cyberbullying. Nah, apa sih cyberbullying? Cyberbullying itu adalah tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan di platform digital seperti media sosial, pesan teks, aplikasi chat, ataupun forum-forum online lainnya. Nah, cyberbullying ini melibatkan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang secara berulang kali di media sosial. Ada beberapa penyebab seorang melakukan cyberbullying. Yang pertama itu anonimitas atau ketidakpedulian. Orang-orang merasa bahwa dengan mereka melakukan cyberbullying tersebut, mereka bisa menyembunyikan identitas mereka sehingga tidak ada konsekuensi ke kehidupan nyata. Yang kedua itu ada keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Orang yang melakukan cyberbullying ini kadang merasa puas dan merasa ada rasa kuasa terhadap orang yang menjadi korban. Yang ketiga ada masalah pribadi dan emosi negatif. Orang yang melakukan bullying ini bisa dikarenakan rasa iri, dengki, dan juga mungkin tidak bahagia dengan korban. Yang keempat ada pengaruh lingkungan. Orang yang melakukan bullying ini bisa dikarenakan tekanan dari lingkungan mereka, bisa karena tekanan dari teman sebaya ataupun beberapa kelompok. Yang kelima, ketidaktahuan tentang dampaknya. Beberapa orang melakukan cyberbullying ini bisa dikarenakan mereka tidak tahu dampaknya. Yang mana dampaknya ini bisa menyebabkan korbannya itu stres, kemudian depresi, bahkan sampai bunuh diri. Korban cyberbullying mengakibatkan remaja mengalami masalah psikologis seperti malu, tidak percaya diri, merasa tidak berharga karena adanya evaluasi teman sebaya yang negatif atau pengucilan sosial. Tindakan cyberbullying akan membuat korban merasa tertekan sehingga menimbulkan stres. Adanya evaluasi teman sebaya yang negatif cenderung membuat korban menarik diri dari pergaulan sosial sehingga remaja merasa kesepian dan merasa sendiri yang mengakibatkan pada depresi. Korban cyberbullying yang mengalami depresi adalah yang menginternalisasi. Tindakan cyberbullying akan membuat korban merasa tertekan sehingga menimbulkan stres. Adanya evaluasi teman sebaya yang negatif cenderung membuat korban menarik diri, bahkan merasa kesepian yang mengakibatkan adanya depresi. Korban cyberbullying yang mengalami depresi adalah yang menginternalisasi emosional
emosional dan tidak mau menyampaikan pada orang yang lain, sehingga kondisi ini akan membuat korban memiliki ide dan percobaan untuk bunuh diri. Nah, bagaimana sih cara untuk mengembangkan pendidikan digital yang efektif untuk anak-anak dan remaja dalam mencegah bullying di media sosial? Seperti yang kita ketahui, cyberbullying ini yang melibatkan penggunaan teknologi untuk mengancam atau mengganggu orang lain dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental dan akademik siswa tersebut. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk mencegah bullying di media sosial. Yang pertama itu ada edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran ini adalah langkah awal untuk mencegah cyberbullying. Pendidikan tentang cyberbullying ini harus dimulai sejak dini. Sekolah itu harus mengadakan workshop dan seminar untuk orang tua, siswa, ataupun guru mengenai pengertian cyberbullying, efeknya, dan cara melaporkannya. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan tim pencegahan. Nah, sekolah dapat membentuk tim pencegahan bullying yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa. Tim ini itu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menangani kasus cyberbullying tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pemantauan media sosial. Sekolah dapat mengambil tindakan proaktif dengan memantau aktivitas media sosial siswa. Sekolah dapat membuat akun resmi di Facebook ataupun Instagram ataupun platform online lainnya untuk berinteraksi dengan siswa. Nah, beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi yang pertama itu adalah pemantauan aktivitas online, yaitu dengan cara menggunakan alat pemantau yang menemukan kata-kata atau tindakan yang mencurigakan di platform online yang digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengaturan privasi, yaitu dengan cara mengajarkan siswa untuk mengelola pengaturan privasi akun media sosial mereka masing-masing. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah platform aman, yaitu dengan cara mendorong penggunaan platform pendidikan yang memiliki fitur keamanan seperti kontrol akses dan modernisasi konten. Selanjutnya pendekatan yang keempat yaitu adalah kebijakan anti-bullying yang tegas. Setiap sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas yang diberitahukan kepada semua siswa dan mencakup sanksi bagi para pelaku bullying ini. Aturan yang jelas akan membuat pelaku tersebut akan jera dan membuat sekolah itu akan lebih aman. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara pendekatan restoratif yang tegas. Yaitu pendekatan restoratif ini yaitu berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban daripada hanya menghukum pelaku saja. Mereka dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kerugian dan berbicara secara terbuka. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan yang keenam yaitu dengan cara keterlibatan orang tua. Yaitu orang tua di sini tuh memiliki peran sangat penting dalam mencegah bullying di internet. Nah, sekolah harus memberitahu orang tua tentang tanda-tanda bahwa anak mereka itu menjadi korban ataupun pelaku pelecehan dan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan cara dukungan psikologis dan membangun komunikasi yang efektif. Konseling salah satu cara yang itu dapat membantu mereka mengatasi masalah emosional dan psikologis yang disebabkan oleh bullying serta menawarkan strategi untuk mengatasi situasi yang menjadi yang lebih baik. Sangat penting untuk mencegah dan menangani cyberbullying ini dengan menjalin komunikasi yang terbuka antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, ini itu dapat dicapai dengan cara berikut. Yang pertama itu dengan cara sesi konseling. Nah, sesi konseling ini seperti sekolah dapat menawarkan layanan konseling kepada siswa untuk berbagi pengalaman atau kekhawatiran mereka masing-masing. Yang kedua itu dengan cara diskusi keluarga. Orang tua di sini didorong untuk berbicara secara teratur dengan anak-anak mereka tentang aktivitas online dan teman-teman mereka. Dan yang terakhir yaitu dengan cara forum siswa. Di sini sekolah itu memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara dan berkolaborasi tentang masalah-masalah yang mereka hadapi seperti pelecehan online. Nah, mungkin sekian untuk beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan dalam upaya pencegahan cyberbullying di media sosial. Sebagai bagian dari masyarakat digital, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan saling menghargai. Penting untuk selalu berpikir 2 kali sebelum berkomentar atau mengirimkan pesan yang dapat menyakiti perasaan orang lain.